Baik Kiai, Iya. isu tentang nasab ini sampai saat ini belum selesai, dan Anda selama ini sepertinya tidak ikut carut marut itu. Nah, ini seperti apa sebenarnya tanggapan Kiai dengan isu nasab yang tidak selesai-selesai? Ya, pertama secara pribadi saya kurang suka ngurusi nasab yang sebetulnya ya sudah jelas. Saya lebih senang bicara nasib yang belum jelas. Jadi daripada bicara nasab, ya lebih baik kita bicara nasib saja, bagaimana itu lebih baik. Yang kedua, ketika saya memberikan komentar ini tentang persoalan nasab, karena juga harus dilihat kapasitas saya di mana. Saya sekarang diberi amanah sebagai Ketua LD PBNU di pusat. Ketika saya memberikan komentar dan ikut-ikut dalam sengkarut persoalan-persoalan ini, maka nanti yang dikhawatirkan itu dikaitkan dengan lembaga. Sementara kan tidak ada pernyataan-pernyataan secara resmi dari lembaga. Itu kan hanya pernyataan-pernyataan individual dari orang-orang, walaupun semuanya ada pada lembaga itu. Saya tidak menampik bahwa yang mempersoalkan dan memperdebatkan nasab, utamanya yang akhir-akhir ini ramai terjadi ya persoalan nasab Ba'alawi. Itu hampir mungkin bisa disebut 98% mungkin dari Nahdliyin, bahkan dari pengurus-pengurus NU. Tetapi itu kan tidak boleh. Pendapat itu dicantolkan sebagai pendapat lembaga dan organisasi. Itu lebih kepada pendapat-pendapat pribadi. Tetapi apapun itu, kita ambil saja hikmahnya. Yang jelas begini, kalau ada beberapa kelompok yang giat dan getol untuk melakukan kajian tentang nasab, yang kemudian sampai pada suatu kesimpulan A, yang terus itu diproklamirkan untuk dijadikan pemahaman kolektif oleh seluruh masyarakat, silahkan. Saya menghargai terhadap orang yang melakukan penelitian, karena saya sebagai pecinta ilmu, apapun hasil ilmu pengetahuan itu harus dihormati. Urusan benar dan salah itu kan urusan berikutnya. Karena orang berijtihad pun, kalau benar itu dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1 pahala. Yang penting benar-benar untuk melakukan kajian semata-mata karena ingin tegaknya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Tetapi apapun hasil daripada kajian itu, yang penting bagi saya tidak menimbulkan caci maki, merendahkan, melecehkan, yang di situ secara otomatis akan mengurangi terhadap tabiah, muru'ah dan akhlaknya yang baik. Jadi misalkanlah, karena ini sudah bukan rahasia umum lagi, ketika ada orang yang meyakini bahwa nasab Ba'alawi itu terputus, ya dengan beberapa argumen yang sudah ramai dibicarakan di medsos terkait dengan keberadaan Sayyidina Ubaidillah, yang diragukan atau bahkan dinafikan dengan berbagai macam argumen kalau Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Nah, seumpama ini memang terputus, kemudian apakah harus diikuti dengan caci maki dan kemudian mendistorsi serta merendahkan? Itulah yang saya tidak setuju. Apalagi yang dicaci maki dan yang dihina itu adalah orang soleh, orang lebih tua, orang alim, atau bahkan ada sanad keilmuan karena mereka adalah guru dari kita. Ini sama sekali tidak dapat dibenarkan sikap yang seperti itu. Seumpama memang terputus pun nasab itu bukan keturunan Rasulullah, baik, yang tidak diberikan ya privilege bagi orang yang hanya mengandalkan nasab untuk dapat kemuliaan. Tetapi bukan penghormatan kita itu kemudian menjadi tidak ada bagi mereka yang dalam tanda petik saya sebutkan tadi, bagi mereka yang soleh, bagi mereka yang ahli ibadah, bagi mereka yang berilmu, bagi mereka yang lebih sepuh, bagi mereka yang merupakan sangat guru kita. Kan kita tetap wajib memuliakan, karena kita tidak memandang nasabnya siapapun. Tapi seandainya itu ternyata masih nyambung atau muhtamal nyambung, lah kan tambah berat kita. Makanya itu yang saya gunakan, prinsip al-khurud anil khilaf mustahab itu. Kalau saya secara pribadi berprinsip begini, Imam Malik itu mengharuskan membasuh seluruh kepala dalam wudhu, tapi Imam Syafi'i itu menyatakan cukup sebagian. Lalu bagaimana saya berwudhu? Saya lebih senang mengusap seluruh kepala saya, karena ketika saya mengusap seluruh kepala saya, maka saya tidak keluar juga dari pendapat Imam Syafi'i, saya juga masuk ke pendapat Imam Malik. Itu yang disebut dengan al-khurud anil khilaf mustahab. Seperti itu. Jadi dalam konteks seperti tadi, maka yang kita ambil, sikap saya akan tetap menghormati. Mau Ba'alawi atau mau bukan, apabila dia orang berilmu, dia orang soleh, dia orang yang lebih tua, apalagi masih ada sanad keilmuan dengan saya karena saya berguru. Saya akan tetap menghormati, apapun itu. Saya tidak peduli
nasabnya seperti apa, min dzurriyyatin nabi atau bukan. Dan saya juga tidak akan menghormati berlebihan kepada orang yang di luar tadi. Tidak ada ilmu yang tampak, tidak ada ibadah dan kesolehan yang dapat kita lihat, serta tidak ada sanad keguruan, serta juga tidak lebih tua dari saya. Hanya dengan mengandalkan nasabnya, dia kemudian mengagung-agungkan dirinya sendiri dan meminta privilege. Itu tidak akan pernah saya berikan penghormatan yang selayaknya seperti orang-orang tadi. Jadi bagi saya nggak ada bedanya. Mau dia nasabnya nyambung mau tidak, itu bukan urusan. Karena itu kan urusan pribadinya. Toh ini bukan persoalan muslimin kok. Orang mau percaya sama nasab, nggak percaya sama nasab itu kan nggak mengganggu keimanan dan akidah. Daripada kemudian kita masuk ke wilayah ini, yang terjadi adalah fitnah, yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan yang telah mencela, caci memaki, dan kadang-kadang dia lupa. Karena kadung terbawa dengan keyakinan itu, akhirnya dia lupa semua Ba'alawi dicaci maki, dihina. Padahal ada yang dari Ba'alawi yang soleh, ada yang dari Ba'alawi yang pernah susunan auratnya kita amalkan. Seperti Ratibul Haddad yang memang sudah bisa kita amalkan, misalkan Ratibul Atas dan lain sebagainya. Ada yang dari Ba'alawi itu, kitabnya yang kita baca, kita ajarkan di pesantren. Itu mau kemana akhirnya? Makanya disitulah silakan perdebatan dilakukan, tapi jangan merubah akhlak. Nah, kalau saya secara pribadi, saya lebih baik bersikap seperti itu. Saya termasuk orang yang cukup mengikuti, walaupun tidak kemudian terjun. Iya. Kalau yang sejauh yang saya amati kan, yang menjadi masalah kan sebenarnya ketika hasil penelitian itu tidak dibicarakan di depan, yeah. Di tempat orang awam, di pengajian, umum dan sebagainya. Nah, itulah yang saya katakan tadi, bahwa prinsip daripada orang berbicara, seorang dai, seorang mubalik itu harus memegang prinsip likulli makan maqal wa likulli maqal makan. Setiap tempat ada perkataan yang pantas diucapkan, setiap perkataan ada tempat yang lebih tepat untuk diucapkan. Menyampaikan suatu hal walaupun itu kebenaran, tapi di luar tempatnya dan konteksnya itu kan menjadi fitnah. Sehingga itulah yang saya katakan tadi. Silahkan kalau melakukan kajian, tapi jangan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang merusak hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang lebih muda dengan yang lebih tua, hubungan antara murid dengan guru. Itu kan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada sekedar manfaat yang ditemukan. Kalau tujuannya adalah untuk menghentikan langkah oknum dalam tanda petik yang hanya mengandalkan nasab tanpa punya prestasi-prestasi yang lain baik di bidang keilmuan ataupun bidang ibadah, kemudian minta dilayani, silahkan. Itu bisa digunakan untuk menghentikan tindakan-tindakan yang tidak baik dari mereka. Tapi jangan digebar ulah, jangan masuk kepada semuanya. Dan nampaknya kalau saya melihat sekarang ini, itulah yang dilaksanakan oleh para kiai-kiai yang tidak banyak komentar. Mungkin sampai melihat akhir-akhir ini di Lirboyo, di Pelosok, di Sidogiri, di Sarang, dimanapun, dalam upaya untuk seperti itu. Bukan berarti kita tidak mengangkat ulama Nusantara, kan itu kan sudah bisa dipertanyakan karena kita bagian dari ulama Nusantara. Tapi kenapa kalau ada acara hampir rata pesantren-pesantren besar sekarang ada kiainya, ada habibnya? Mau di Sukorejo, mau di Kiai Holil di Wali Songo, mau di mana ada kiainya, ada habibnya, ada kiainya. Ini sebetulnya adalah pembelajaran kepada masyarakat bahwa kita tidak akan pernah berhenti menghormati. Tetapi kalau yang diundang itu kan yang jelas ilmunya, habib yang memang alim, habib yang memang berilmu, habib yang memang baik. Lah yang dalam tanda petik tadi yang saya katakan itu yang hanya mengandalkan keturunan minta fasilitas, ya nggak akan diundang ke pondok-pondok itu. Berarti kalaupun kita kemudian mau memberikan pelajaran kepada oknum yang salah, tapi tidak menyasar kepada keseluruhannya. Karena bagi saya pribadi, ketika saya ketemu dengan habib, kalau itu sudah guru saya, dan saya juga punya sanad keilmuan untuk berguru kepada beliau, atau apalagi beliau adalah pembimbing rohani saya mana peduli dia itu mau Ba'alawi mau bukan. Maksud saya mau keturunan Rasulullah mau bukan gitu loh. Karena saya menghormatinya bukan karena itu, karena ilmunya, karena ibadahnya gitu. Ya dalam tanda petik ketika dia sudah yakin pasti Ba'alawi dan yakin keturunan Rasulullah, tapi kemudian berpolah dan minta dihormati padahal tidak ada prestasi di bidang keilmuan, di bidang kesolehan, di bidang spiritual, ya tidak dulu. Itulah yang kita ajarkan kepada masyarakat. Saya kira tidak perlu untuk diperpanjang hal yang semacam ini. Pesan-pesan dia ini tentang isu nasab itu, pesan untuk masyarakat dan pesan untuk netizen yang kemudian mungkin mereka silakan kalau mau masuk pada wilayah ini, tetapi harus didasarkan kepada ilmu. Jangan orang yang tidak punya ilmunya ikut berbicara. Itu yang akan menjadi malapetaka dimanapun. Orang yang ikut komentar padahal tidak tahu dasarnya, sehingga yang timbul suudzon dan lain sebagainya. Apapun hasil keyakinan dari setiap orang yang mendengar, mengkaji, mencari dan meneliti, jangan merubah akhlak. Nggak ada perlunya. Inti daripada ilmu itu adalah akhlak. Ilmunya didapat tapi akhlaknya berubah. Kan bukan lagi sebagai muslim yang baik. Ingat, muslim yang baik itu yang pertama salimul akidah, akidahnya selamat. Yang kedua sahihul ibadah,
ibadahnya benar. Akidahnya selamat, ibadahnya benar. Yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlaknya baik. Jadi akidahnya benar tapi akhlaknya jelek. Akidahnya benar, ibadahnya kacau. Lah ini tentu yang muslim. Terus apa lagi? Dia nafi'ul ghairi. Jadi ibadahnya baik, akhlaknya selamat, kemudian akhlaknya akidahnya selamat, akhlaknya baik, dia mampu untuk bermanfaat kepada orang lain. Seperti itu. Ada yang mau ditambah? Sambut, cukup.